Timnas Indonesia sudah sangat siap buat menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Laga menghadapi Arab Saudi dan Australia menjadi rintangan pertama yang bakal dilewati skuad Garuda. Timnas Indonesia telah mempersiapkan hal-hal penting menatap ronde ketiga ini. Beberapa kabar baik buat publik supporter Indonesia juga didapatkan menjelang Timnas Indonesia berangkat ke Riyadh. Diyakini Indonesia dapat mampu meladeni perlawanan sengit dengan dua raksasa Asia. Marten Paes siap buat Timnas Indonesia. Marten Paes resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Marten Paes telah diambil sumpah warga negara Indonesia pada April 2024. Tetapi, dirinya belum bisa langsung membela Timnas Indonesia. Penyebabnya, proses perpindahan Federasi Marten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI belum tuntas. Pasalnya, Paes dianggap pernah membela Timnas Belanda U21. Kini, Erick Thohir memastikan Marten Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dirinya pun menyambut baik rampungnya proses yang dijalani Marten Paes. Jadi, sang pemain dapat segera memperkuat tim asuhan Sintayong. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Marten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir di Instagram pribadinya @ErickThohir Minggu 18 Agustus 2024. FIFA telah menyetujui perpindahan kewarganegaraan Marten Paes dari Belanda ke Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda juga turut andil dalam melancarkan dan membantu PSSI dalam proses ini, sehingga banding Indonesia tentang status kewarganegaraan Marten Paes bisa direstui oleh FIFA. Dengan begini, lengkap sudah penantian posisi yang dapat mengisi penjaga gawang. Menarik tentunya menunggu debut Marten Paes bersama Timnas Indonesia. Paes bisa menjadi tembok tangguh di bawah mister gawang dan menjadi jaminan setidaknya Indonesia dapat percaya diri menghadapi para penyerang-penyerang tim-tim kuat Asia di ronde ketiga nanti. Saya ingin datang ke sana secepatnya. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di Timnas dan bertemu langsung dengan kalian. Mari kita ciptakan kenangan indah bersama-sama, ucap Marten Paes saat diwawancarai melalui virtual di akun FC Dallas. Rekrut pelatih striker untuk mempertajam penyerang Timnas. Lini depan Timnas Indonesia tentunya masih menjadi PR besar bagi pelatih Sintayong. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat bahwa striker Timnas saat ini seperti Rafael Strijk hingga Ragnar Oratmangun masih belum memenuhi harapan Sintayong. Terkait hal itu, sudah ada beberapa nama pemain keturunan tambahan di lini depan untuk memperkuat lini serang, seperti Ole Romeni salah satunya. Namun, Romeni masih belum memberikan lampu hijau terkait apakah dirinya bersedia untuk membela Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan waktu yang semakin mepet, Sintayong akhirnya merekrut pelatih tambahan untuk melatih dan mengasah ketajaman lini depan skuad Garuda. Yoom Ki-hoon direkrut ke skuad Timnas Indonesia pada 6 Agustus 2024 lalu. Pria berusia 41 tahun itu dipercaya sebagai pelatih buat penyerang Timnas Indonesia. Sintayong membawa sosok ini bukannya tanpa alasan. Yoom Ki-hoon punya segudang catatan fantastis saat tampil sebagai pemain. Yoom Ki-hoon adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Asis di K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pesepak bola dengan rekor asis terbanyak di K-League dengan 110 asis. Yoom Ki-hoon sebelumnya berstatus sebagai manajer player Suwon Samsung yang kemudian memutuskan pensiun sebagai pemain pada awal tahun ini. Sebagai nama profil yang besar, Yoom Ki-hoon juga pernah dilatih Sintayong di Timnas Korea Selatan. Yoom Ki-hoon menjadi bagian skuad Sintayong saat menjuarai Piala AFF 2017. Selain itu, karena melatih Timnas Indonesia, Yoom pernah merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Tepatnya saat Piala Asia 2007 ketika timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah berhadapan dengan Korea Selatan di babak grup. Yoon Ki-hoon sudah menunjukkan aksinya usai dipercaya sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Sang pelatih bersama dengan asisten pelatih lainnya di timnas Indonesia diketahui telah menyaksikan pertandingan Liga 1 2024-2025. Yoon Ki-hoon tertangkap kamera menyaksikan pertandingan pekan perdana Liga 1 antara Borneo FC menghadapi Semen Padang. Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing 7 keliling usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meski begitu, Yoon Ki-hoon angkat bicara usai dipercaya Shin Tae-yong untuk mengasah kualitas para penyerang timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Para penyerang timnas yang dimiliki saat ini, seperti Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, Dimas Derajat hingga Ramadan Sananta, diharapkan menemukan ketajamannya di tangan pelatih Yoon Ki-hoon sehingga gelontoran gol-gol Garuda dari lini depan mengalir deras di ronde ketiga nanti. Elkan Bagot belum masuk dalam rencana STY. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnya. Kepastian itu diungkap saat menyaksikan laga Malut United melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Belum diketahui pasti apa alasan Shin belum memasukkan nama Elkan. Ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur cangkung itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 pada 9 Mei lalu. Akibatnya, Elkan tak dipanggil lagi ke timnas senior saat kualifikasi Piala Dunia Juni yang lalu. Cukup disayangkan sebenarnya apabila Elkan tidak masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas timnas Arab Saudi, dikarenakan dirinya mendapatkan sanksi akumulasi kartu. Meski begitu, tentu diharapkan para punggawa pertahanan Garuda dapat melewati pertandingan mereka di Liga dengan keadaan sehat walafiat tanpa dibekap cedera. Jai Izes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat diharapkan menjadi palang pintu skuad Garuda saat bertandang ke Arab Saudi di laga perdana ronde ketiga nanti. Para pemain abroad mulai mendapatkan menit bermain di klub. Selain itu, kesiapan timnas Indonesia juga dapat dilihat dari para pemain abroad yang mulai mendapatkan kepercayaan di klubnya masing-masing. Nathan Chuaon yang sebelumnya dipinjamkan ke Heerenveen kini mulai rutin dimainkan oleh Swansea City. Nathan direkrut oleh The Swans pada musim panas 2023 yang lalu, namun belum sempat menjalani debutnya. Nathan kini sudah mulai diturunkan dengan menjadi starter di ajang Carabao Cup dan menjalani debut sebagai orang Indonesia pertama yang main di EFL Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Selain itu, Rafael Strijk juga mulai menjadi andalan di lini depan ADO Den Haag. Strijk yang tampil cukup oke selama pramusim mendapatkan kepercayaan sang pelatih buat turun dalam 2 laga perdana ADO di Eredivisie sebagai starter. Selain keduanya, pemain lain seperti Jai Izes, Ivar Jenner, Calvin Verdong, hingga Asnawi Mangkualam sudah menjalani musim baru mereka di klub masing-masing. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun yang dilepas Groningen telah menemukan pelabuhan barunya di Belgia. Ia mencapai kesepakatan dengan FC Dender, klub kasta pertama Jupiler Pro League Belgia. Tentunya kita berharap Tom Haye dan Marcelino mendapatkan kepastian klub baru sebelum berangkat menuju persiapan timnas buat kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kalian, Bung? Mampukah Indonesia bisa mengatasi 2 rintangan berat yang akan mereka hadapi? Coba kalian tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.